Selamat pagi, Sri Kandi Stage yang terkasih. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang contoh soal materi hidrolisis garam. Nah, pada video sebelumnya teman-teman sudah menyimak mengenai konsep dari hidrolisis garam. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk mengerjakan soal dari materi hidrolisis garam. Nah, sebelum itu mari kita ingat kembali konsep dari materi hidrolisis garam. Oke, nah seperti yang kita ketahui berarti garam itu ada 4 ya nak ya. Garam itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama apa? Garam dari asam kuat ditambah basa kuat. Kemudian yang kedua dari basa kuat ditambah dengan asam lemah. Nah kemudian yang ketiga di bentuk dari basa lemah plus asam kuat. Kemudian yang terakhir terbentuk dari asam lemah plus basa lemah. Oke, nah kemudian untuk yang asam kuat plus basa kuat sifatnya apa yuk? Sifatnya adalah netral karena dia tidak terhidrolisis. Nah, kemudian untuk yang basa kuat plus asam lemah sifatnya apa? Yang menang yang kuat. Nah, berarti yang menang adalah si basanya. Sifatnya adalah basa. Dan dia terhidrolisis parsial. Atau sebagian. Nah, kemudian untuk yang basa lemah dan asam kuat, sifatnya apa? Sifatnya adalah yang menang yang kuat, berarti sifatnya adalah si asamnya, bersifat asam. Kemudian dia adalah terhidrolisis parsial juga, karena yang terhidrolisis hanya yang lemah. Terhidrolisis parsial. Kemudian yang asam lemah dan basa lemah, sifatnya apa? Sifatnya adalah tergantung atau sesuai dengan nilai Ka dan Kb-nya, tergantung Ka dan Kb. Oke. Kemudian jenis hidrolisisnya apa? Hidrolisisnya adalah terhidrolisis total. Nah, karena dia dari lemah-lemah, maka dia terhidrolisis total. Nah, ini kalau Ibu rangkum ya, dari 4 garam yang akan kita pelajari itu 4 garam ini, sifatnya ini, kemudian jenis hidrolisisnya ini nak. Jenis hidrolisisnya ada 3. Tidak terhidrolisis, terhidrolisis parsial, dan terhidrolisis total. Jadi kalau ditanyain untuk yang basa lemah dan asam kuat jenis hidrolisisnya apa? Oh, terhidrolisis parsial. Nah, kalau misalkan teman-teman seperti ini berarti nanti ada berapa rumus? Ada 3 rumus ya nak ya. Untuk yang netral berarti dia pH-nya langsung 7 atau netral. Nah, untuk yang nomor 2, 3, dan 4 kita menggunakan rumus. Ada 3 rumus yang tadi ya. Nanti teman-teman bisa cermati. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Oke. Tentukan pH larutan NH4Cl 0,1 m di mana Kw-nya sekian dan Kb-nya sekian. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, soal hidrolisis garam, yang pertama kali teman-teman perhatikan adalah menentukan sifat dari garamnya. Oke, di sini adalah garamnya NH4Cl. Garamnya bersifat apa nak? NH4Cl. Asam atau basa? Nah, kita lihat. NH4Cl, NH4 itu dari NH4OH, Cl itu dari HCl. Nah, NH4OH sama si HCl, berarti garamnya bersifat apa? Ini basa lemah, ini asam kuat, berarti garamnya bersifat asam. Nah, kalau bersifat asam, berarti kita pakai rumus yang H+. Rumusnya adalah H+ akar dari KW per KB dikali dengan, nah kalau di PPT Ibu sebelumnya di sini dituliskan pengalinya di sini adalah
kation. Atau bisa juga Ibu tulis Kw per Kb dikali konsentrasi B+. Nah, seperti ini ya, Nak ya, B+. Sama, kalau di sini adalah pakainya G, Nak. G itu adalah konsentrasi garam yang terhidrolisis. Konsentrasi garam atau ion yang terhidrolisis. Nah, yang terhidrolisis itu kan dia kationnya. Nah, kationnya. Kuncinya adalah yang terhidrolisis ya, kationnya atau B+-nya. Nah, berarti bisa kita hitung H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 Kw-nya, kemudian Kb-nya 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi kation. Nah, cara mencari konsentrasi kationnya bagaimana? Nah, ini kita ionkan, Nak. NH4Cl ini kita reaksikan ionisasinya. NH4Cl kita uraikan atau kita ionkan menjadi NH4 positif plus Cl-. Nah, jadi teman-teman harus bisa menuliskan reaksi ionisasi dari garam. Oke, diionkan ya. NH4Cl berapa molaritasnya? 0,1. Berarti kita letakkan di sini 0,1. Nah, kita gunakan perbandingan koefisien. Koefisiennya sama-sama 1 semua. Berarti di sini juga 0,1, 0,1. Nah, tadi yang diminta apa? Diminta adalah kationnya. Berarti yang kita pakai adalah ini 0,1. Nah, kita masukkan di sini. Atau yang kita minta tadi apa? B+-nya ya. Nah, berarti dia ini yang muatannya positif. Nah, berarti kita masukkan di sini sama. Nah, kalau pada rumus ini Ibu menuliskannya pakai G atau konsentrasi garam yang terhidrolisis. Sudah jelas bahwa konsentrasi garam yang terhidrolisis adalah yang lemah NH4-nya. Nah, 0,1. Jadi yang dipakai bukan yang ini ya, Nak ya. Tetapi yang dipakai adalah yang terhidrolisis atau yang lemah yang dipakai. Yang lemah adalah NH4, maka kita pakai 0,1. Nah, ini perlu diingat sekali, yang dipakai bukan yang konsentrasi dari NH4Cl-nya. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus, kemudian ketemu H+-nya sekian, pH-nya bisa kita hitung. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan pH larutan dari CH3COONa. 0,1, Kw-nya sekian, Ka-nya sekian. Nah, kita cek. Ini garamnya bersifat apa ya? Oh, dia dari asam lemah plus Na-nya basa kuat. Asam lemah basa kuat berarti sifatnya adalah basa. Nah, kalau basa berarti kita pakai rumus yang OH- sama dengan. OH- sama dengan apa? Kw per Ka. Nah, ini kebalikan ya, kalau OH- pakainya Ka, kalau H+ tadi pakainya Kb. Dikali amin atau dikali anionnya. Kw per Ka dikali anion. Nah, atau ini juga sama konsentrasi garam yang terhidrolisis. Nah, teman-teman juga bisa cara menentukan pakai rumus yang mananya. Cara memilih rumusnya dilihat dari apa yang diketahui, Nak. Nah, kalau yang diketahui di sini Ka, berarti teman-teman pakai rumusnya yang OH-. Kalau yang diketahui Kb berarti pakai rumusnya yang H+. Nah, itu cara lain untuk memilih rumus selain mengetahui sifat dari asam dan basa dari garamnya. Oke, kemudian tinggal kita masukkan ya. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. Nah, kita cari dulu anionnya atau konsentrasi garam yang terhidrolisis dengan mengionkan CH3CONa. Nah, ini kita ionkan menjadi CH3COO- plus Na+. Oke. Nah, CH3CONa molaritasnya berapa? 0,1. Dengan perbandingan koefisien kita bisa mengetahui molaritas dari anionnya atau dari yang lemah yang terhidrolisis sebesar 0,1. Nah, berarti 0,1 ini kita masukkan di sini. Oke, jadi kita hitung pH-nya, kemudian ketemulah 9. Oke, gitu ya, Nak ya. Jadi yang paling diingat adalah yang dimasukkan ke dalam rumus di sini adalah konsentrasi yang terhidrolisis. Ibu ulangi sekali lagi. Bukan konsentrasi ini, tapi yang terhidrolisis. Jadi kalau misalkan di sini koefisiennya 1, di sini 2,
Nah, misalkan seperti ini ya, berarti ini dikalikan 2, nak. 0,1 berarti di sini 0,2. Nah, yang kita masukkan adalah yang 0,2-nya, bukan 0,1-nya. Oke, paham ya? Jadi teman-teman harus bisa menuliskan reaksi ionisasi seperti ini, kemudian mengetahui berapa molaritas dari yang terhidrolisis sesuai dengan koefisiennya. Oke, sekian untuk contoh soal dari hidrolisis garam. Nanti teman-teman bisa berlatih pada modul, latihan soal pada modul untuk memperkaya dan supaya teman-teman lebih paham lagi macam-macam soalnya, supaya lebih memperfasih teman-teman dalam mengerjakan soal. Oke, sekian dari Ibu, semoga bisa dipahami dengan baik penjelasannya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ibu via WA atau bisa juga melalui grup WA kelas. Terima kasih, Tuhan memberkati.